Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membahas terkait audit penggajian dan pembayaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 dengan dosen pengampu Bapak Henry Yanyale, STMAK. Disiapkan oleh kelompok 12 yang beranggota Khairuddin Abdillah, Gita Purnamasari, Lina Nurfatin Syafiah, Alvin Nazmi Ibriza, Citra Laviona Purba, dan Prananda Ika Aprilia. Selamat belajar! Sekarang saya akan menjelaskan tentang akun dan transaksi dalam siklus. Audit pengkajian dan pembayaran merupakan salah satu area audit yang paling kritis dan sensitif dalam setiap perusahaan. Siklus pengkajian melibatkan pengeluaran yang signifikan bagi perusahaan dan berkaitan langsung dengan kesejahteraan karyawan. Pentingnya audit pengkajian bertujuan untuk memastikan 3 hal utama. Yang pertama itu adalah keakuratan, yang mana semua perhitungan gaji dan tunjangan harus tepat. Yang kedua ada kelengkapan, yang mana semua transaksi pengkajian tercatat dengan lengkap. Yang ketiga ada kepatuhan, semua pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya itu ada akun-akun dan transaksi yang terlibat dalam siklus pengkajian dan pembayaran. Akun utama itu meliputi beban gaji dan upah, beban tunjangan karyawan, utang gaji dan upah, utang pajak penghasilan, utang BPJS, beban lembur, dan beban bonus dan insentif. Yang kedua itu ada jenis transaksi, yang meliputi pencatatan waktu kerja, perhitungan gaji bruto, pemotongan pajak dan iuran, pembayaran gaji bersih, pembayaran tunjangan, pembayaran ke pihak ketiga. Yang ketiga itu ada dokumen pendukung, yang meliputi daftar hadir karyawan, slip gaji, daftar gaji, voucher pembayaran, bukti pemotongan pajak, dan laporan BPJS. Yang keempat itu ada resiko, meliputi pembayaran fiktif, kesalahan perhitungan, duplikasi pembayaran, ketidakpatuhan regulasi, pembayaran tidak terotorisasi, kesalahan klasifikasi akun. Selanjutnya, ada fungsi bisnis di dalam siklus dan dokumen yang dibutuhkan serta catatan terkait. Yang pertama ada sumber daya manusia. Departemen ini melaksanakan fungsi untuk merekrut dengan prosedur seleksi seperti interview dan lainnya. Dokumen yang diperlukan yaitu ada catatan kepegawaian, formulir otorisasi pengurangan, formulir otorisasi tarif, dan departemen ini juga memiliki catatan independen yang menjadi sumber bagi verifikasi internal atas informasi gaji. Yang kedua ada pengelolaan waktu dan persiapan pembayaran gaji, yaitu merupakan 2 hal penting yang secara langsung berpengaruh terhadap beban penggajian setiap periode. Dokumen yang dibutuhkan itu ada kartu absen, tiket waktu kerja, file transaksi penggajian, jurnal penggajian, berkas induk penggajian. Penggunaan catatan waktu atau metode lain yaitu untuk menjamin bahwa pegawai yang dibayar itu sesuai dengan jam kerjanya. Lalu yang ketiga ada proses pembayaran gaji. Ini dilakukan dengan pemrosesan secara terpisah antara pengeluaran gaji dengan pengeluaran lainnya. Dokumennya itu ada cek gaji atau payroll check, lalu ada rekonsiliasi rekening bank penggajian. Lalu yang terakhir, kita perlu menyusun surat pemberitahuan pajak. Nah, peraturan pemerintah dalam bidang perpajakan ini mewajibkan perusahaan memotong sejumlah nilai tertentu berdasarkan perhitungan tarif pajak senilai jumlah gaji setiap karyawan. Nah, dokumennya itu ada apa aja, yaitu ada formulir 1770 dan SPT pajak atas gaji. Biasanya itu seperti PPh atau PPh pasal 21. Nah, penetapan kebijakan yang jelas mengenai kapan setiap formulir harus diarsip itu harus disiapkan. Lalu saya akan menjelaskan tentang konsep dan tujuan pengendalian internal dalam siklus pengkajian. Pertama, konsep dasarnya adalah pengendalian internal itu kebijakan atau prosedur untuk memastikan pembayaran gaji hanya untuk karyawan yang sah, jumlah benar dan lengkap, dan juga dicatat pada periode yang tepat. Lalu selanjutnya ada tujuan audit dan contoh dari pengendalian kunci. Tujuan audit di dalam pengkajian ini ada beberapa hal. Yang pertama, keterjadian. Dalam keterjadian ini, apakah gaji hanya dibayarkan kepada karyawan yang benar-benar bekerja dan sah? Lalu yang kedua ada kelengkapan. Kelengkapan ini, apakah semua transaksi penggajian telah dicatat dan tidak ada yang tertinggal? Lalu yang ketiga ada keakuratan. Dalam jumlah gaji, potongan pajak, iuran BPJS, dan hitungan lembur,
apakah sudah dihitung dengan benar. Dan lalu yang kelima ada posting dan pengiktisaran. Apakah transaksi gaji diposting ke akun yang tepat di dalam sistem akuntansi? Lalu ada klasifikasi. Dari klasifikasi ini, apakah semua transaksi dikelompokkan sesuai dengan bagian akun yang berlaku? Lalu yang terakhir ada ketepatan waktu. Apakah transaksi penggajian yang dicatat pada periode yang benar? Misalnya untuk bulan yang berjalan atau bulan yang sebelumnya. Lalu selanjutnya juga ada contoh dari pengendalian dan pengujian. Yang pertama ada kartu waktu disetujui pada penyedia. Yaitu pada auditor itu harus memeriksa tanda tangan sebagai bukti otorisasinya. Lalu yang kedua ada cek nomor urut. Dari sini auditor harus memastikan urutan tidak ada yang hilang atau yang dilompati. Lalu selanjutnya juga ada verifikasi internal jam kerja. Seorang auditor itu harus menghitung ulang dan mencocokkan dengan catatan kehadiran karyawan. Lalu ada rekonsiliasi rekening bank. Dari sini auditor itu harus membandingkan pengeluaran gaji dengan laporan bank. Lalu yang terakhir ada review bagian akun. Dari sini auditor itu harus mengecek apakah akun-akun penggajian diklasifikasikan secara tepat, misalnya antara gaji pokok, bonus, dan tunjangan. Lalu ada 5 elemen pengendalian uji dalam siklus penggajian. Yang pertama itu ada pemisahan tugas, otorisasi tepat, dokumen dan catatan memadai, pengendalian fisik, pengecekan independen. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait metodologi perancangan pengujian pengendalian dan substantif atas transaksi. Yang pertama, ada penggajian karyawan pabrik dan kantor yang melibatkan transaksi yang bersifat relatif homogen dan bernilai kecil. Yang kedua, ada penggajian untuk eksekutif, yaitu transaksi yang lebih sedikit tetapi konsisten dalam hal penetapan waktu dan jumlah. Selanjutnya ada pengujian pengendalian internal dan substantif atas transaksi. Yang pertama, pengujian pengendalian internal. Menilai efektivitas sistem dalam mencegah dan mendeteksi salah gaji. Contoh prosedurnya adalah pemeriksaan otorisasi penggajian. Yang kedua, rekonsiliasi absensi versus pembayaran. Yang ketiga, ada pemeriksaan catatan perubahan dan data karyawan. Selanjutnya ada pengujian substantif atas transaksi, yaitu menilai apakah nilai transaksi benar dan sesuai. Contoh prosedurnya adalah membandingkan slip gaji dengan payroll aslinya. Yang kedua ada periksa bukti pembayaran. Yang terakhir ada uji perhitungan PPh 21 dan potongan lainnya. Kemudian faktor yang menurunkan risiko salah gaji. Yang pertama, karyawan akan mengeluh jika gaji yang dibayarkan terdapat kekurangan. Yang kedua, proses penggajian dilakukan setiap waktu dan tidak sulit karena sudah teratur dan rutin. Yang ketiga, pemerintah mengatur dan mengawasi penggajian karyawan melalui Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan Direktorat Jenderal Pajak. Nama saya Citra Laviona Purba, NIM 202201022236. Saya akan menjelaskan mengenai pembayaran pajak dan kecurangan penggajian. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, pembayaran pajak bukanlah imbalan langsung, tetapi sumber utama pendapatan negara. Pajak penghasilan 21 atau PPh 21 adalah pajak atas gaji pegawai yang dipotong langsung oleh pemberi kerja. Untuk pegawai asing digunakan PPh pasal 26. Selain itu, perusahaan wajib memotong iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Setiap bulan pemberi kerja wajib memotong PPh 21 dari gaji karyawan berdasarkan tarif yang berlaku. Setelah melakukan pemotongan, perusahaan membuat bukti potong pajak atau formulir melalui aplikasi ISPT PPh 21. Nilai pajak yang telah dipotong harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan kode setoran yang ditentukan. Kecurangan penggajian adalah manipulasi ilegal terhadap proses penggajian untuk keuntungan pihak tertentu. Singkatnya, tindakan ini adalah mekanisme memperkaya diri sendiri dengan cara menipu pihak lain melalui sistem penggajian. Dampak kecurangan penggajian sangat serius secara hukum dan finansial. Untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan penggajian, perusahaan harus menerapkan pengendalian internal yang ketat. Misalnya, tugas pengelolaan data karyawan dan pengelolaan kas gaji dipisahkan sehingga tidak ada yang dapat memanipulasi seluruh proses. Perusahaan perlu memastikan sistem yang efisien sekaligus patuh peraturan. Dengan demikian, pengelolaan payroll yang profesional dan patuh hukum tidak hanya mengoptimalkan kinerja administrasi gaji, tapi juga menjaga reputasi dan kelangsungan perusahaan.
Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada penjabaran metode perancangan pengujian atas rincian saldo. Yang pertama ada identifikasi risiko bisnis klien yang berisi menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inherent untuk akun kewajiban penggajian, menilai risiko pengendalian untuk siklus penggajian dan personalia. Tahap kedua yaitu ada penilaian risiko pengendalian yang berisi merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substansi atas transaksi untuk siklus penggajian dan personalia. Dan yang terakhir ada pengujian analitis, pengujian rincian saldo yang berisi tentang merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk akun kewajiban penggajian, merancang pengujian atas rincian saldo, akan kewajiban penggajian untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, prosedur audit, ukuran sampel, item yang akan dipilih, dan penetapan waktu. Selanjutnya ada akun-akun kewajiban utama dalam siklus penggajian. Dalam siklus penggajian ini ada contoh akun. Yang pertama ada potongan gaji, iuran BPJS, bonus akrual, pembayaran cuti, dan beban pajak penggajian. Akun-akun ini menggunakan audit prosedur, yaitu membandingkan saldo akun dengan jurnal penggajian, lalu cek formulir pajak dan bukti pembayaran periode berikutnya.